Indonesia kembali menghadapi ancaman cuaca ekstrim. Sejak 21 November 2025, muncul bibit siklon 95B di Selat Malaka yang memicu cuaca ekstrim serta banjir dan longsor di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Potensi bencana lebih besar mengintai seiring menguatnya bibit siklon ini sehingga menjadi siklon tropis Senyar. Siklon tropis ini bergerak langsung menuju daratan Aceh dan Sumatera Utara, sebuah pergerakan yang jarang terjadi di Indonesia. Menurut BMKG, berdasarkan analisis atmosfer per 26 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia Barat, bibit siklon 95B telah mengalami intensifikasi dan resmi berstatus siklon tropis Senyar yang saat ini terpantau berada di perairan Selat Malaka bagian timur Aceh. Dampak dari sistem ini terhadap kondisi cuaca di Aceh dan Sumatera Utara diprediksi sangat signifikan. Kedua wilayah itu berpotensi mengalami hujan sangat lebat hingga sangat ekstrim yang dapat disertai angin kencang. Selain bibit siklon 95B yang kini telah menjadi siklon tropis Senyar, BMKG sebelumnya juga mendeteksi kemunculan sejumlah siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia, seperti siklon tropis Ragasa dan siklon tropis Bualoi pada September 2025. Pada 2001, juga pernah muncul siklon tropis Fame yang memicu bencana banjir dan longsor di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Kemudian pada 2013, pernah juga terjadi siklon tropis Viaru yang berdampak hujan ekstrim di Aceh dan Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan wilayah Indonesia tak lagi aman dari lintasan siklon tropis. Lantas, mengapa Indonesia kerap dikepung siklon tropis berkekuatan besar? Sesuai hukum alam, Indonesia seharusnya aman dari lintasan siklon tropis karena posisi geografisnya yang berada di garis khatulistiwa. Siklon dipengaruhi oleh efek Coriolis yang menyebabkan setiap benda yang bergerak di planet ini terus berotasi ke arah kanan atau searah jarum jam di belahan bumi utara dan ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam di belahan bumi selatan. Nah, efek Coriolis ini nilainya melemah, bahkan 0 jika mendekati garis khatulistiwa. Itulah sebabnya Indonesia dipandang aman dari siklon. Namun, menurut Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Kuswanto pada Jumat 26 September 2025, ada 3 faktor berkaitan yang menyebabkan meningkatnya fenomena siklon tropis di wilayah Indonesia belakangan ini. Kuswanto menjelaskan, siklon tropis terbentuk ketika suhu permukaan laut minimal 26,5 derajat Celcius hingga kedalaman sekitar 60 meter. Pemanasan global telah meningkatkan suhu laut di Pasifik dan sekitarnya. Kenaikan suhu laut ini menyediakan energi yang cukup untuk pembentukan dan penguatan siklon. Perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim termasuk siklon tropis. Fenomena ini membuat badai tropis lebih sering muncul dan bisa lebih kuat dari biasanya. Faktor ketiga adalah pergeseran musim dan pola atmosfer yang semakin tidak teratur, yang memicu pembentukan siklon di luar pola normal. Kuswanto menjelaskan, siklon tropis biasanya muncul di wilayah utara Indonesia antara September hingga November dan di wilayah selatan antara November hingga April. Pergeseran musim dan pola angin serta tekanan atmosfer turut memicu pembentukan siklon di luar pola normal. Menurut Kuswanto, fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun secara geografis tidak ideal untuk siklon tropis karena pengaruh efek Coriolis yang lemah, kini semakin rentan akibat dinamika iklim yang berubah. Ia menambahkan, meskipun pusat siklon jarang melintasi langsung wilayah Indonesia, namun dampaknya tetap terasa.